sekolah pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar Beni melakukan gerak dasar, memutar badan, bermain estafet bola, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan memutar badan tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep buku, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan percaya diri. 2. Dengan membaca buku percakapan, siswa dapat mengidentifikasi kata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan cermat. 3. Dengan mengamati berbagai gambar tentang hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. 4. Dengan mengamati benda-benda di sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat dengan tepat. Jam menunjukkan pukul 10. Beni bersiap melakukan permainan estafet bola. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Ini adalah gambar Beni bersama teman-temannya sedang bermain estafet bola. Pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Apakah gerakan dasar dalam permainan estafet bola? Sekarang mari kita perhatikan langkah-langkah dalam permainan estafet bola berikut ini. Ini adalah langkah bermain estafet bola. Yang pertama, siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Kedua, bola diberikan kepada kepala tim di depan. Selanjutnya, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman yang di belakang dengan memutar badan. Kemudian, kaki tidak boleh berpindah. Dan tim harus bekerja sama dan hati-hati. Apa yang dilakukan Dayu dan Mei? Dayu dan Mei sedang diberi nasihat oleh guru PJOK karena terlambat mengikuti pelajaran atau praktek PJOK. Bermain estafet bola. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Beni bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Beni. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Dia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Ini adalah penjelasan tentang permainan estafet bola yang dilakukan oleh Beni dan teman-teman. Nah, sekarang lakukan dengan tertib. Nah, ini gerakan ketika bermain estafet bola. Membalikkan badan tanpa menggerakkan kaki. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat?
Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Perhatikan gambar berikut ini. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Di gambar pertama, ada seorang anak yang menggunakan baju yang tidak rapi. Bajunya dikeluarkan. Maka ini merupakan hal yang tidak harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau tidak mematuhi peraturan sekolah. Gambar yang kedua, seorang siswi berpakaian rapi. Berarti ini mematuhi peraturan sekolah. Maka kita kasih tanda centang. Gambar ketiga, ada anak yang datang sebelum pukul 7. Juga termasuk mematuhi peraturan sekolah, maka kita kasih tanda centang. Gambar keempat, siswa mengikuti upacara bendera dengan tertib. Juga termasuk mematuhi peraturan sekolah, maka kita kasih tanda centang. Gambar selanjutnya, ini anak berpakaian dengan rapi. Ini juga kita kasih tanda centang. Kemudian anak sedang membersihkan kelas. Ini juga kita kasih tanda centang. Kemudian anak-anak berdoa sebelum dan setelah belajar. Ini juga kita kasih tanda centang. Dan gambar terakhir, ada anak yang datang terlambat. Nah, ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Maka ini tidak dikasih tanda centang. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini contoh saja ya. Nomor 1, kalimatnya, siapa yang datang terlambat pada waktu jam pelajaran PJOK? Jangan lupa akhiri dengan tanda tanya. Jawabannya Mei dan Dayu. Contoh yang kedua, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Jawabannya bermain estafet bola. Ini adalah 2 contoh kalimat tanya yang ada di bacaan yang telah kita baca tadi ya. Jadi
membuat kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya dan gunakan kata tanya. Kata tanyanya diantaranya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tugas. Nah, sekarang silakan kalian siapkan buku tugasnya. Buatlah 2 pertanyaan dengan memilih kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekarang silakan kalian buat 2 pertanyaan. Bebas ya, kata tanya yang kalian gunakan tinggal dipilih. Mau memilih apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana. Silakan kerjakan di buku tugas. Selamat mengerjakan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. Nomor 1, apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Jawabannya, Dayu dan Mei terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Nomor 2, bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Jawabannya, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Nomor 3, apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Jawabannya, tim harus bekerja sama. Jadi tim itu harus kompak ya. Nomor 4, bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Jawabannya, kaki tidak boleh berpindah dan bola tidak boleh jatuh. Nomor 5, mengapa tim Beni menang? Karena tim Edo ceroboh dan kurang kompak, sehingga tim Beni lah yang menang. Mari kita lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Keragaman benda. Alat dan bahan, pensil dan buku. Petunjuk. Sediakan alat dan bahan, kemudian kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Amatilah bahan tersebut satu per satu. Isilah titik-titik berikut ini. Hasil pengamatan. Nama benda, pensil. Memiliki ciri-ciri berbentuk seperti tabung panjang, berwarna coklat, keras, terbuat dari kayu, termasuk benda padat. Kedua, nama benda buku. Ciri-ciri benda berbentuk persegi panjang, dalamnya berwarna putih dan bergaris, terbuat dari kayu dan termasuk benda padat. Inilah hasil pengamatan yang telah kita amati. Pensil dan buku ini termasuk benda padat, kemudian memiliki kegunaan yang berbeda. Buku untuk tempat menulis, sedangkan pensil untuk menulis. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat ya belajarnya. Jangan lupa untuk